Guys, saiki deh Candi Pelataran saya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan kami Trail Wisata Explore. Kali ini kami sedang mengunjungi situs candi di Blitar, Jawa Timur. Situs ini bernama Candi Penataran. Di sini kami akan jalan-jalan sambil bercerita tentang Candi Penataran ini ya guys dan pemirsa. Candi Penataran adalah salah satu bangunan bersejarah berupa candi Hindu yang terletak di kawasan Jawa Timur, Indonesia. Candi ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Da. Berjarak sekitar utara kota Blitar. Candi Penataran terletak di lereng barat daya Gunung Kelut dengan ketinggian sekitar 450 meter. Candi ini merupakan candi terluas dan terbesar di kawasan Jawa Timur. Bangunan ini adalah peninggalan Kerajaan Kediri yang didirikan oleh Raja Srengga pada tahun 1194 Masehi. Pada awalnya, Candi Penataran difungsikan sebagai tempat upacara pemujaan Hindu dengan tujuan untuk menangkal bahaya dari letusan Gunung Kelut yang sering terjadi saat itu. Di dalam kompleks Candi Penataran, terdapat sebuah bangunan bernama Candi Naga yang dibangun pada tahun 1286 Masehi. Di Candi Naga ini, terdapat relief 9 orang yang menyangga naga, yang merupakan lambang Candra Sengkala atau tahun 1208 Saka. Pada masa pemerintahan Jaya Negara, Candi Penataran kembali mendapatkan perhatian dan pemimpin selanjutnya, yakni Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk, juga memberikan perhatian terhadap candi ini hingga dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, 1365, menjadi candi negara resmi berstatus Dharma lepas. Dijelaskan bahwa Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit mengunjungi Candi Penataran pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi untuk memuja Hyang Acalapat, perwujudan Dewa Siwa sebagai Girindra atau Raja Pe. Perwujudan Dewa Siwa sebagai Girindra atau Raja Penguasa Gunung. Pada abad 15, Candi Penataran digunakan sebagai tempat untuk belajar agama dan tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Hal ini terlihat dari kronik yang menceritakan perjalanan seorang bangsawan kerajaan Sunda ke Candi Penataran yang dalam kronik tersebut disebut sebagai Rabut Pala. Situs sejarah Candi Penataran ditemukan kembali pada tahun 1815 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seorang penjajah Inggris yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Inggris pada masa itu. Namun, sampai dengan tahun 1850, Candi Penataran kurang dikenal dan cenderung diabaikan. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia mengajukan Candi Penataran sebagai calon situs warisan dunia UNESCO. Saat ini, Candi Penataran telah mendapatkan perhatian dari pemerintah dan telah mengalami proses pemugaran. Candi Penataran kini menjadi salah satu tujuan wisata yang populer di Blitar dan Jawa Timur. Sebagai salah satu bangunan bersejarah yang terawat dengan baik, Candi Penataran menjadi saksi bisu peradaban di Jawa Timur, khususnya Kerajaan Kediri pada masa lalu. Candi Penataran Blitar menyimpan mitos yang dipercaya hingga saat ini. Mitos yang ada di Candi Penataran ini bahkan tertuang dalam kisah yang dipahatkan dalam reliefnya. Salah satu mitos Candi Penataran yang dipercaya masyarakat adalah konon tempat ini terlarang bagi pasangan kekasih. Mitos ini dipercaya sebagian masyarakat. Jika ada pasangan kekasih yang datang ke Candi Penataran ini, konon katanya hubungan mereka akan berakhir. Mitos Candi Penataran ini berkembang dari kisah yang terukir dalam relief di Candi Induk, teras kedua.
Kisah ini adalah perjodohan putri raja yang digagalkan oleh ibunya sendiri. Demi kebahagiaan sang putri untuk bersanding dengan pujaan hatinya. Dikisahkan jika Dewi Rukmini, putri Raja Bismaka dari negeri Kundina, dijodohkan dengan Suniti, seorang raja dari negeri Cedi. Keduanya telah ditunangkan. Namun Ibu Rukmini tidak menyetujui pertunangan ini dan ingin putrinya bersama Kresna. Dengan berbagai upaya, Ibu Rukmini ingin pernikahan putrinya gagal. Saat keduanya akan menikah, Ibu Rukmini menghubungi Kresna agar membawa kabur Dewi Rukmini. Dibawanya Dewi Rukmini ke gerbang Sri Manganti. Di sanalah, Kresna menyambutnya dan siap membawa sang putri melarikan diri. Sayangnya, upaya ini gagal, karena istana Kundina mengetahuinya, hingga terjadilah peperangan. Nyaris gagal, namun akhirnya Kresna berhasil membawa Rukmini pergi ke Dwarawati dan hidup berbahagia. Kisah inilah yang kemudian menjadi mitos dan dipercaya bisa berakibat buruk bagi pasangan yang tengah berpacaran. Assalamualaikum. Candi Penataran merupakan candi terbesar di Jawa Timur, yang dibangun oleh Kerajaan Besar di Nusantara, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Candi Penataran Blitar merupakan candi terbesar di Jawa Timur, dan termasuk salah satu situs bersejarah yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Candi Penataran Blitar dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Sri Kameswara dari Kerajaan Kediri. Candi ini awalnya dibangun sebagai tempat suci dan pusat kegiatan keagamaan Hindu. Pada masa itu, candi ini dikelilingi oleh sebuah kompleks kecil yang terdiri dari berbagai bangunan seperti prasada, padepokan, dan kolam. Setelah Kerajaan Kediri runtuh pada abad ke-13, Candi Penataran Blitar sempat ditinggalkan dan terlupakan. Baru pada abad ke-18, candi ini mulai diperhatikan kembali oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Pada tahun 1976, Candi Penataran Blitar resmi dijadikan objek wisata sejarah dan saat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Jawa Timur. Candi Penataran Blitar memiliki arsitektur yang sangat indah dan menawan. Bangunan candi ini terdiri dari beberapa tingkat dan memiliki relief-relief yang sangat detail dan menarik. Di dalam kompleks candi, terdapat beberapa bangunan seperti Candi Utama, Candi Perwara, dan Padepokan. Selain itu, terdapat juga kolam yang dulu digunakan untuk mandi ritual. Salah satu hal yang menarik dari Candi Penataran Blitar adalah keberadaan relief-relief yang sangat indah dan menakjubkan. Relief-relief ini menggambarkan berbagai cerita dari agama Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Relief-relief ini dikerjakan dengan sangat teliti dan rinci, sehingga menjadi salah satu keindahan dari Candi Penataran Blitar. Selain keindahan arsitektur dan relief, Candi Penataran Blitar juga menawarkan pemandangan yang sangat indah. Dari atas candi, pengunjung dapat melihat pemandangan yang luas dan hijau dari perbukitan sekitar candi. Pemandangan ini sangat menenangkan dan dapat membuat pengunjung merasa seperti sedang berada di alam yang asri. Untuk dapat menikmati keindahan Candi Penataran Blitar dengan maksimal, ada beberapa tips yang dapat diikuti saat berkunjung ke sana. Foto-foto ya. Pertama, kunjungi candi pada pagi atau sore hari untuk menghindari cuaca yang terlalu panas. Kedua, gunakan sepatu yang nyaman karena pengunjung harus berjalan cukup jauh untuk mencapai candi.
Iku jenenge Ketiga, simbole jangan lupa apa membawa jenenge? air minum dan topi karena suhu di sekitar candi dapat cukup panas terutama saat siang hari. raksasa. Selain itu, saat berkunjung ke Candi Penataran Blitar, pengunjung juga disarankan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan tidak terlalu ketat. Hal ini karena Candi Penataran Blitar merupakan situs bersejarah yang masih dihormati oleh masyarakat setempat dan pengunjung diharapkan untuk menghormati tempat tersebut. Tiket masuk ke Candi Penataran Blitar cukup terjangkau. Selain itu, terdapat pula pedagang yang menjual makanan dan minuman di sekitar candi, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir kehabisan Iku ana bekal. rokok iku. Oh, duduk. Candi Langsung kertas. Penataran Blitar juga Jangan sering rokok. dijadikan sebagai tempat untuk melakukan acara-acara keagamaan seperti upacara adat dan lain-lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Candi Penataran Blitar dalam kehidupan masyarakat setempat dan sebagai warisan sejarah yang patut dijaga dan dilestarikan. Jadi seperti itu kisah dan cerita Candi Penataran ini ya guys dan pemirsa Trail Wisata Explore. Semoga terhibur dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami tidak sengaja karena keterbatasan pengetahuan kami. Jangan lupa dukungannya kepada Trail Wisata Explore dengan tekan tombol suka dan kirim ke teman saudara atau selingkuhan, agar kami semakin semangat dan bisa mengeksplor lebih jauh dan luas lagi. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rejeki yang melimpah serta barokah. Sampai jumpa lagi di informasi dan tempat yang berbeda selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Dan mohon maaf lagi karena di sini tidak diizinkan menggunakan drone, jadi kami hanya bisa pakai manual yaitu jalan kaki. Dadi lek sakti kuwi lurus Sampai guys ya. jumpa lagi dan wassalam. Nek sakti ndak lurus. Mungkin ini dulu anu ya, tempat pijakan bangunan ya. Itu ada lubangnya atau punden ya. Apa ya? Lek saniki jenenge pondasi guys yo. Enak. Aku buat digoreng di mobil. Kenalin Mas, ngobrol Mas. Terus lebih pental. Buat digoreng di mobil. Halo guys. Karena tidak boleh ngedron. Jadi aku ngambul guys. Balik aja guys. Balik ngedron guys ya. Jadi aku balik. Nang noto tendone nggih. Oke. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.